لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بجميع محامده إلي ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ منزله. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي عن طاعته واستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah pada saat-saat Jumat yang mubarakah ini. Dengan izin inayah Allah dan ridha serta kasih sayang Allah, hati jiwa raga kita tertuntun terus berada pada ridha Allah, menuju kepada penyembahan kepada Allah pada Jumat yang mubarakah ini. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala membolehkan beberapa transaksi kepada umat ini, pada umat Islam. Setelah Allah membolehkan transaksi jual beli, di mana jual beli transaksinya membawa kepada kepemilikan antara dua orang yang berjual beli dan adanya manfaat pada orang yang berjual beli. Allah juga dalam waktu yang bersamaan menjadikan upah mengupah atau mempersewakan ada pada hal-hal yang bermanfaat adalah absah dan sah. Di dalam Islam disebut juga al-ijarah atau mempersewakan sesuatu atau mengupahkan sesuatu. Definisinya adalah bahwa adanya akad di mana asas yang diambil adalah bukan barangnya, tetapi manfaat dari barang itu atau manfaat dari upah pada orang-orang yang profesional yang dipakai keahliannya. Itu yang diambil manfaatnya dengan waktu dan kadar tertentu, dan diambil manfaatnya untuk diberlakukan atau untuk dimanfaatkan sesuai dengan akad yang ada. Inilah yang dimaksud dengan upah mengupah. Usia daripada transaksi ini sebenarnya sudah lama, yaitu sejak diturunkannya nabi-nabi terdahulu itu sudah ada sistem seperti ini. Akan tetapi lebih absah lagi ketika Islam telah menyatakan di dalam sumber-sumber yang otentiknya bahwa upah mengupah dan mempersewakan sesuatu itu adalah absah. Di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa in arda'na lakum fa'atu ujurahum. Surat At-Talaq ayat 6. Jika mereka itu kaum wanita atau istri kalian telah menyusukan anak-anak kalian, maka berilah upahnya mereka itu. Yang dimaksud upah di sini adalah nafkah secara hakikat. Sebenarnya secara hukum syariat nafkah itu adalah kewajiban, tetapi secara hakikat ia adalah merupakan upah yang terselubung. Yang kedua, di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya sistem upah mengupah ini, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai di rumah salah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib, dan ia ditawari untuk bekerja selama beberapa tahun. Berkatalah putri dari Nabi Syuaib, ya, dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Qala uridu an untihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa la uridu an ashqa 'alayk satajiduni insyaallah minas salihin. Salah seorang putri Nabi itu berkata, hai bapak, sewalah orang ini, yaitu Nabi Musa. Sesungguhnya orang yang terbaik disewa adalah orang yang amanah dan jujur dan memiliki fisik yang kuat. Lalu bapaknya mengatakan, sang Nabi itu berkata, uridu an untihaka, saya berniat menikahkan engkau dengan putriku, dengan catatan engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Ya, jika engkau ingin menambahnya jadi 10 tahun, maka itu terserah daripada engkau, ya. Dan saya tidak ingin memberatkanmu, saya insya Allah termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka Nabi Musa mengatakan, dzalika baini wa baini ayyaman ajalain, dzalika baini wa baini ayyaman ajalain qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Ini transaksi antara saya dengan engkau, yang mana 2 masa itu yang aku lakukan, maka yang mana saja yang mudah nanti, dan mari kita tawakal kepada Allah atas transaksi ini. Ayat ini menunjukkan betapa lamanya transaksi ini. Artinya Nabi Musa ditawari untuk bekerja selama 10 tahun sekaligus menjadi mahar daripada, ya, ada 2 transaksi bertumpuk di sini, mahar daripada mengkawini putri daripada nabi tersebut. Ya, artinya transaksi ini sudah ada dan dinyatakan di dalam syariat kita. Walaupun ini syariatnya orang terdahulu, tetapi apabila ditetapkan di dalam Al-Quran menjadi syariat kita, maka itu juga menjadi syariat kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tuni ajira ajrahu qabla an yariqqa 'arqahu." Berilah orang yang engkau upah itu upahnya sebelum kering keringatnya. Man istajartum ajiran, idza istajartum ajiran, apabila kalian menyewa seseorang atau mengupah seseorang, fa'limhu ajrahu, maka hendaklah kalian memberitahu upahnya. Dari dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwa upah mengupah di dalam Islam adalah satu hal yang mulia, bagaikan jual beli. Yang diambil manfaatnya adalah barang. Jadi ada 2 jenis yang bisa diupahkan. Yang pertama adalah manfaat barang,
bukan barangnya. Dan itulah yang dikenal dengan sekarang sewa menyewa atau mengontrakkan sesuatu yang diambil manfaatnya adalah barang tersebut oleh orang yang menyewanya, sedangkan orang yang mengontrakkan mengambil manfaat dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada yang kedua adalah profesi atau keahlian. Nah, profesi dan keahlian ini dalam syariat Islam dibagi dua. Ada yang sifatnya khusus, yaitu menyewa seseorang, keahlian seseorang untuk dipekerjakan pada tugas tertentu, dan ia tidak boleh mengambil tugas lain. Misalnya ada ahli listrik, ya, kita sewa selama 1 hari untuk menyelesaikan listriknya masjid, maka dia tidak boleh mengambil pekerjaan lain pada hari itu kecuali itu. Kenapa? Karena ini adalah namanya mengupah secara khusus. Ada upah secara umum dalam syariat Islam, yaitu ketika ada satu toko atau ada tempat yang memperupahkan keahliannya untuk semua orang, ya taruhlah tukang jam, siapa saja yang datang maka itu dilayani. Kalau dia tidak datang, tidak dilayani. Sesuai dengan janjinya, nanti besok Anda ambil, nanti lusa Anda ambil. Nah, ini namanya adalah upah al-ishtirak. Yang jelas, dari seluruh ketentuan ini kita dituntut untuk amanah di dalamnya. Dua belah pihak dituntut amanah. Dan orang yang memperbaiki barangnya ketika telah selesai barangnya itu dikerjakan, maka hendaklah ia segera membayarnya. Jangan menunggu sampai keringat orang itu, maka itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada satu hal yang sangat penting, yaitu masalah penjaminan. Sesuai dengan transaksi akad dari upah menukar atau mempersewakan sesuatu, barang itu tetap milik yang mempersewakan dan tidak dituntut untuknya untuk menuntut kepada yang memakainya penggantian pada barang itu, kecuali ada pengecualian. Kalau dengan sengaja yang menyewa itu merusaknya, ya, tanpa memperhitungkan bahwa ini adalah amanah atasnya, maka dia wajib menjaminnya. Tetapi apabila hal-hal yang terjadi di luar daripada batas kemampuan yang menyewa, yang mengupah, ya, yang mengambil upah dari ini atau yang mengerjakan ini, ya, maka tidak ada tuntutan baginya untuk memperbaiki itu, karena al-muslimuna ala ahdihim wa wa'dihim. Seorang muslim itu harus tetap berada pada janjinya. Akad kita adalah janji kita. Oleh karena itu, urusan-urusan seperti ini kadang kita lihat sepele, tetapi ini adalah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kita sudah lupa, ya, tetapi di hadapan Allah masih ada tercatat. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati untuk urusan seperti ini, karena ini adalah hak seseorang di hadapan Allah yang tidak bisa digantikan kecuali dengan membayarnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun berkenaan dengan kekhilafan, kealfaan, sesuatu yang lupa, maka itu ada kadarnya. Selama kita ingat bahwa kita lupa pada sesuatu, maka hendaklah dengan cepat-cepat menerangkan atau menyepakatinya. Kesepakatan kita adalah syarat, dan setiap yang kita syaratkan bersama, maka kita harus melakukannya sesuai dengan yang kita syaratkan. Ya. Al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syar'an. Apa yang disepakati orang secara umum sebagai satu adat dan ia syaratkan bersama, maka itu bagaikan syarat yang mereka tetapkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa mari kita berhati-hati di dalam hal upah mengupah atau menggunakan keahlian seseorang untuk membantu kita. Perlu kita ketahui bahwa yang kita ambil adalah manfaatnya, ya, keahliannya. Kalau yang kita
persewakan itu adalah merupakan satu benda atau barang seperti rumah dan sesuatu, rumah, toko dan seterusnya atau tempat, maka yang diambil manfaatnya itu adalah penggunaannya, barangnya tidak diambil, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kadarnya. Begitu juga apabila kita menggunakan orang-orang profesional, ingatlah bahwa profesinya yang kita ambil dan hendaknya membayar secara tunai dan tidak dengan mengulur-ulur waktu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina wastaghfiruhu yaghfirillahu lakum astaghfirullahal azim. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي